Halo sahabat, selamat pagi ya. Tentang emosi buruk yang merusak. Yang saya maksudkan dengan emosi buruk atau bad emotion itu adalah emosi yang membuat proses berpikir kita memiliki kecenderungan untuk berpikir dan selalu berpikir dengan pikiran-pikiran yang merusak. Seperti ketika kita merespon sebuah stimulus ya, selalu kita meresponnya dengan menggunakan ancaman ya. Jadi lensa kita itu lensa threat ya, lensa ancaman. Efeknya kalau dengan lensa ancaman belum kita lakukan, kita sudah mengalami ketakutan sendiri ya gitu ya. Seperti itu. Atau merasa tidak mampu. Waduh, aku nggak mampu Pak, padahal belum dicoba ya. Atau dia tidak yakin dengan kemampuannya diri sendiri ya. Banyak orang-orang seperti ini ya, padahal dia pinter ya, tapi dia merasa kesiapannya belum siap gitu ya. Jadi dia langsung mengatakan aduh aku nggak mampu gitu ya. Kemudian atau merasa tidak layak, yang lain aja lah, saya tidak layak ya gitu ya. Atau kadang yang sering kali juga yang hampir sama, merasa wah ini nggak mungkin nih ya, diberikan tantangan baru nggak mungkin. Nah ini adalah satu proses berpikir yang dihasilkan dari emosi-emosi buruk yang menyertainya. Emosi buruk itu tanpa dia sadari ya telah bekerja di dalamnya ya, dan cenderung sulit dikendalikan karena memang proses pembentukannya emosi buruk itu tidak 1-2 hari ya, tidak beragadabra ya gitu ya. Dia butuh waktu yang lama, bisa bulanan bahkan bisa tahunan ya, dan tidak sedikit yang merupakan satu proses emosi yang dibangun sejak usia anak-anak ya. Dan emosi buruk ini memiliki proses kerja yang sangat cepat dan otomatis ya, sangat cepat dan otomatis. Dan kalau sudah begini, ini salah satu aktivitas otak yang cenderung ke arah situ adalah aktivitas basal ganglia. Emosi-emosi buruk juga bisa menghasilkan seperti ini ya, obsesi kompulsif disorder ya, OCD ya. Ini efek daripada rasa was-was yang terus-menerus ya, dan kemudian menyikapinya dengan kompulsif ya, sehingga dia sendiri kesulitan mengelolanya. Ya, gejala-gejala OCD itu yang paling mudah diketahui itu misalnya Anda sudah mencuci tangan gitu ya, tapi inginnya cuci tangan lagi. Mau makan, cuci tangan lagi, padahal baru-baru itu istilahnya mungkin baru 1-2 menitan lah gitu ya. Atau sudah mengunci pintu. Begitu Anda masuk di dalam kamar, Anda berpikir kunci rumah, kunci pintu di depan ya, atau pintu pagar sudah dikunci belum ya, padahal baru dikunci. Nah, ini salah satu gejala-gejala kalau Anda memiliki proses-proses atau memiliki pikiran-pikiran seperti itu, hendaknya diwaspadai ya, sebelum terlanjur jauh gitu ya, segera diperbaiki. Oke teman-teman, faktanya memang demikian ya, proses-proses kerja seperti pikiran-pikiran seperti ini amat sangat cepat ya, dan otomatis. Kalau otomatis berarti ada pemicunya ya, ada petunjuknya. Kalau di dalam teman-teman kalau mendengar, pernah menyimak bahasa kajian saya tentang habit ya, bahwa sesuatu yang otomatis itu mulai dari ada pemicunya tentunya, terus kemudian klop dengan sistemnya.
Klop sistemnya apa? Ya, sistem yang terdesain di dalam otak kita itu ada satu sistem, istilahnya sistem jika maka. Nah, itu sistem itu melibatkan komponen-komponen dari otak basal ganglia ya di antaranya. Nah, kalau sudah otomatis gimana lagi? Kebanyakan dari kita itu menyadari dan merasakan bahwa waduh, ada keburukan di dalam diri kita. Itu ketika hal yang buruk itu sudah mulai muncul ya, cemas yang berlarut-larut gitu ya, dikit-dikit cemas, mudah marah, mudah putus asa, mudah gelisah dan seterusnya. Ini merupakan produk-produk emosi buruk yang seyogianya Anda segera bersihkan ya. Jangan biarkan di dalam otak kita, masa kita menyimpan kesana kesini ya, kita menyimpan atau kita membawa emosi buruk dalam benak kita. Dan banyak kasus mulai muncul ya, gejala-gejala depresi ya. Biasanya kalau sudah begitu, kalau kita biarin aja gitu ya, ini bisa sampai muncul depresi, gejala-gejala depresi ya. Mulai misalnya Anda mulai merasa terganggu tidur Anda ya. Bukan hanya 1-2 hari, mungkin udah mulai 3 hari, 4 hari gitu ya, udah mulai terganggu. Awas, itu bisa merupakan gejala-gejala depresi ya. Saya pernah menangani seseorang yang sudah masuk seperti ini ya, sudah 4 hari nggak bisa tidur. Karena apa? Takut kalau tidur kebablasan, langsung mati. Wah, ini yang oke ya. Teman-teman, dalam kajian neuroscience ya, dilaporkan bahwa emosi-emosi buruk ini sesungguhnya bisa diterapi loh. Ya, siapa yang menterapi? Anda sendiri, kita sendiri yang menterapi. Karena memang di dalam komponen otak kita ini ada komponen-komponen yang memiliki kontribusi yang berhubungan langsung dengan proses terapi-terapi seperti ini. Cuman emosi-emosi yang buruk atau bahkan sudah muncul kecemasan ini dalam porsi yang masih ringan tentunya ya. Kalau sudah masuk depresi itu sudah wilayah klinis dan seyogianya langsung ke psikiater ya. Teman-teman, psikiater itu bukan dokter gila, bukan ya, bukan dokter orang gila, bukan. Jadi kesannya kan gitu, psikiater itu dokter jiwa ya. Jadi memperbaiki jiwa, termasuk bagaimana cara berpikir kita, termasuk bagaimana cara kita mengelola emosi dan seterusnya. Ya seperti itu, teman-teman. Ya segera ya gitu ya. Namun kalau masih ringan-ringan saja, Anda segera perbaiki karena komponen di otak kita itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki itu ya gitu. Caranya gimana? Ya, caranya tentunya dengan latihan dan latihan. Jadi begitu memang otak kita cara belajarnya adalah dengan latihan. Nah, kalau emosi buruk itu produksinya aja butuh ada yang tahunan, maka dalam proses latihan jangan jangan berpikir, jangan mengira 1-2 hari sudah sembuh, jangan kan gitu. Karena butuh latihan ya teman-teman ya. Latihannya ya termasuk latihannya adalah mengenal jebakan-jebakan emosi ya. Mengenal jebakan emosi buruk itu ya, agar tidak masuk di dalam sirkuit jika maka tadi ya, sirkuit otomatis tadi. Kalau otomatis udah masuk jika maka akan memudahkan Anda menderita kecemasan gitu ya. Jadi latihan. Latihan yang pertama adalah mengenali jebakan emosi. Ini awal sekali. Jebakan emosi yang muncul di mana? Di dalam diri kita sendiri. Ya. Di dalam diri kita sendiri banyak sekali orang-orang ya, dan kebanyakan kegagalan mengelola emosi itu letaknya di sini ya. Dari langkah awal sudah gagal, sudah salah menggunakan langkah-langkahnya, sehingga latihan-latihannya tidak komprehensif, yang menyebabkan apa? Terjadi relapse kembali. Katanya udah latihan, udah training, sudah workshop, kok relapse lagi ya? Berarti ada jalur-jalur yang tidak diterapkan dengan baik. Nah, teman-teman,
latihan mengenali dan mengelola jebakan-jebakan emosi yang salah satu implementasinya adalah kita bisa mencegah kecemasan kita ini ada di kelas-kelas kulon yang Dr. Amir, yang saya sendiri yang mengampunya ya teman-teman. Dan besok pagi kita akan buka kelas ini ya, kelas materi ini kita membahas tentang jebakan-jebakan emosi yang buruk yang dan yang paling utama adalah bagaimana kita mengantisipasi jangan sampai kita terperangkap di dalam kebiasaan kebiasaan berpikir cemas ya. Besok pagi besok pagi itu Sabtu kan, Sabtu pagi ya besok itu tanggal 30 April ya 2022 ya, jam 8 sampai jam 9.30 ya. Cuma seringkali ketambahan waktunya dikit ya, setengah jam lah gitu ya. Teman-teman bisa berkontribusi, kita bisa belajar bareng di dalamnya ya. Selain ceramah, kita diskusi. Anda bisa menyampaikan case-case, kasus-kasus Anda atau kasus murid-murid Anda atau kasus keluarga Anda atau kasus teman-teman Anda, bisa ya gitu ya. Kita bahas bersama-sama selama 1,5 sampai kurang lebih sampai 2 jam ya gitu ya. Oke, teman-teman bisa mendaftar di 0821 3645 7526. Saya ulangi ya, 0821 3645 7526 ya, via WA ya. Oke, kita belajar bareng, mudah-mudahan bisa memberikan solusi-solusi yang baik untuk kehidupan kita yang lebih baik. Terima kasih. Saya Dr. Amir Zuhdi dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.